Eh, kalau acara selanjutnya sebisa mungkin kita buka video, ya. Yang penting pakaian sopan aja, boleh buka video. Nah, kalau tidak pakai baju ya jangan, ya. Yang penting ada pakai baju ya kita buka video. Kenapa? Karena ini antisipasi satu ketika kalau Anda sendiri yang membawa teman masuk ke Zoom, dia melihat Zoom ini, dia langsung join. Ya, karena semua buka video, dia lihat, ini pakaian seperti ini, seperti ini. Jadi, apalagi dia melihat semua pemimpin berpakaian dasi, berpakaian jas, mereka akan langsung tertarik. Oke, kalau begitu dia masuk, semua nggak buka video, nanti teman Anda belum ikut aja udah resign ya, udah nggak mau. Ya, oke, next, usahakan buka video semua ya. Saya yakin tidak ada yang lebih jelek dari saya. Ya, karena saya di sini yang paling jelek. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Nah, so ini kita mau masuk ke topik materi kita, yaitu proposal. Ya, jadi saya ini dulu. Artinya gini. Malam ini kan kita mau coba sampaikan bagaimana presentation sebuah produk kepada calon kita. Jadi di Riwe kan ada produk kecantikan dan produk kesehatannya. Jadi kedua produk ini kita anggap itu adalah sebuah proposal. Artinya proposal ini Anda ingin bawa sampai ke mancanegara. So, proposal ini harus bisa Anda bawakan dengan baik. Oke, jadi hari ini, malam ini, teman-teman yang ikut Zoom, ikut Zoom, kita sedang melihat atau sedang sama-sama belajar bagaimana mempresentasikan sebuah proposal dengan baik. Oke, jadi ini proposal untuk ke mancanegara. Ya, jadi proposal ini setelah malam ini para pemimpin sudah ikut, ya tolong lihat kembali, ya pelajari kembali, karena ini nanti teman-teman yang bawakan kepada calon masing-masing. Nah, mau tidak mau kita harus bisa. Oke, jadi semua pemimpin coba yang mau rekam, jadi supaya bisa didengar ulang. Oke, boleh ya seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang lebih bagus dari saya, tetapi malam ini karena berhalangan hadir atau berhalangan menyampaikan, saya coba bawakan. Jadi next ada yang bawakan. Jadi ada yang menggantikan gitu. Jadi kita harus ada regenerasi sel. Ya namanya produk kita itu kan stem cell ya. Jadi stem cell itu harus ada regenerasi. Tidak boleh itu saja. Kalau saya terus, nanti saya kapan pensiunnya gitu. Oke. Jadi para pemimpin semua yang sudah bisa boleh ajukan diri. Pak, minggu depan saya yang mau jadi speaker. Nah, boleh seperti itu ya. Sementara kita kasih kesempatan seperti itu. Nah, kalau sudah banyak yang mengajukan diri, terpaksa kita pilih peringkat. Nah, kalau sudah banyak yang mau tampil, kita berdasarkan peringkat. Sorry ya, kalau peringkat Diamond 1 Star ada 10 orang, ada Diamond 2 Star 2 orang, terpaksa kita pilih Diamond 2 Star yang jadi speaker. Kalau Diamond 2 Star-nya ada 5 orang, ada Diamond 3 Star-nya 2 orang, kita pilih yang Diamond 3 Star. Nah, kalau tidak nyaman, segera fight. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini saya praktekkan sedang mempresentasikan kepada seorang calon. Jadi saya anggap malam ini semua pemimpin yang ada di dalam Zoom adalah calon. Oke, jadi saya anggap brother atau sister, saya anggap ini di depan saya ini ada seorang calon ya. Brother, sister, saya mohon izin waktu lebih kurang 10-15 menit, saya mau sampaikan satu berita penting. Jadi teman kita, kalau kita sudah izin seperti itu, teman kita pasti ya
oke lah, ya nggak. Teman sudah ngomong begitu, masa kita nggak mau, saya nggak ada waktu kan, nggak mungkin. Jadi kalau kita udah duduk sama teman mau ngopi ya, kita duduk ini sama teman mau ngopi, nah, coba kita order dulu minuman. Jangan langsung replay, belum order minuman aja sudah mau langsung OPP, jangan. Jadi seperti contoh saya ajak Pak Anale ke kedai kopi mau makan. Jadi saya tanya dulu, brother, mau minum apa? Kopi apa? Panas. Oke, kopi panas 2. Puding mau nggak? Puding mau, puding 2. Oke, mau makan apa? Saya mau kue tiaw goreng telur. Oh, kue tiaw goreng telur ya? Oke lah, kue tiaw goreng telur 2. Dari memanggil makan, kita sudah buat kita sama seperti dia. Paham ya? Ini ada salah satu teknik untuk membuat kita lebih dekat dengan si calon. Ya, jangan dia panggil kopi dingin, Anda langsung bilang, aduh kamu minum kopi dingin, mana sehat itu, jangan ya. Teman baru duduk kita sudah bilang begitu, dia sudah nggak senang. Jangan ya. Nah, paling kalau dia panggil kopi dingin, kita tidak suka kopi dingin, kita panggil kopi, tapi kopi yang panas. Oke, jangan langsung disentil gitu. Itu nggak baik. Oke, baik. Jadi setelah semua udah orderan selesai, kita lihat sikon. Sekeliling itu suasananya memungkinkan nggak untuk kita presentasi? Kalau itu kedai kopinya ribut sekali, oke, Anda harus mundur 1 langkah. Jangan presentasi di situ. Ya, cari lain waktu. Paham ya? Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Tadi mau cerita apa? Enggak. Ya, cerita langsung arahkan ke topik yang lain aja. Paham ya? Jadi kalau kedai kopi tersebut sangat ribut, jangan cerita di situ. Atau Anda janji ketemu dengan si calon, harus cari tempat yang Anda sudah survei. Itu penting sekali. Contoh, kita mau ajak dia makan sarapan. Sarapan di mana? Contoh di satu tempat. Nah, di satu tempat itu Anda harus lebih duluan sampai. Ya, 10 sampai 15 menit Anda dari janji waktu itu Anda sudah ada di lokasi. Oke? Lalu Anda cari satu tempat di mana Anda duduk, belakangnya ada tembok. Nah, seperti saya ini, belakang tembok. Jadi jangan sampai si calon yang tiba duluan. Oke? Jadi calon kalau tiba duluan, nanti semua udah kacau. Nah, seperti berbalik, contoh berbalik, ya, sebelah sana, sebelah di depan saya itu semua orang lalu lalang, banyak sekali ramai orang. Nah, kalau duduk posisi sudah begitu, nanti pada saat kita mau sampaikan materi, dia tidak bisa fokus. Apalagi ada cewek lewat, nanti ada paha yang bagus, dia lihat paha, dia nggak lihat materi kita. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya, para pemimpin ya. Kita harus cari tempat yang di belakang kita itu adalah tembok. Jadi dia tidak ada pemandangan yang lain selain tembok dan muka kita, sama materi kita. Paham ya? Jadi jangan terlambat tiba di lokasi. Itu kuncinya. Oke? Nah, so ini materi yang mau kita sampaikan ini berkaitan dengan kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi kita izin dulu, brother, sister, saya izin ya. Saya ada satu berita penting mau sampaikan ke kamu. Jadi saya izin waktu mungkin 10 sampai 15 menit. Kalau kamu tertarik kita teruskan, kalau kamu tidak tertarik kita stop. Oke, jadi menurut saya ini berita penting banget gitu. Oke, nah kita ceritalah. Jadi brother, ini ada satu slide pilihan lah. Ya, kalau kita sehat dan tidak ada uang, kita mau nggak? Kita tentu tidak mau. Oke. Kalau begitu kita coba slide berikutnya. Ini ada uang tapi tidak sehat. Oke nggak? Manilah karena. Atau kita lihat slide yang berikut ini. Sudah tidak sehat, tidak ada uang. Ini oke nggak? Oh, nggak oke, mana oke, ini mana boleh. Oke.
kalau begitu ada pilihan, kita bisa sehat dan punya banyak uang. Kira-kira ini oke. Ini berita penting loh. Jadi berita yang mau saya bawakan adalah tentang ini. Bahwa kita bisa sehat dan bisa punya banyak uang. Ya. Jadi di sini ada satu laporan namanya revolusi kesehatan. Pak Sofian di mana ya? Tolong bantu adminnya, ada yang mau masuk. Atau Pak Jafri saya kasih co-host ya. Oke. Pak Jafri bantu di apa ya, di accept ya kalau ada yang mau masuk. Oke. Jadi ini ada satu laporan namanya revolusi kesehatan. Jawaban membalikkan penuaan. Oke. Nah, so di sini ada satu laporan dari WHO yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang ya ada 10 pembunuh teratas menurut laporan WHO di Mei 2018. Bahwa di negara-negara berkembang sudah 54% orang meninggal akibat ke-10 penyakit ini. Jadi ke-10 penyakit ini yang pertama adalah sakit jantung, stroke, lalu yang ketiga adalah Alzheimer atau pikun, yang keempat adalah kanker paru-paru, yang kelima adalah paru-paru kronis, yang keenam infeksi pernapasan, yang ketujuh adalah kanker usus besar, yang kedelapan adalah diabetes, yang kesembilan gagal ginjal, dan ke-10 adalah kanker payudara. Jadi menurut WHO penyebabnya ada 4, yaitu pertama adalah karena usia, pola makan yang salah, kemudian polusi, ya, dan stres. Keempat faktor ini tidak bisa dihindari. Jadi krisis di bidang ilmu kedokteran hingga saat ini tidak ada jalan keluar. Tetapi para dokter, para ilmuwan, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan penelitian hingga ada satu terobosan di bidang ilmu kedokteran. Oke, penemuan sel induk. Ya, jadi penemuan sel induk ini apa? Sel induk itu adalah hasil pertemuan antara sperma dan sel telur. Ya, jadi dia punya 2 kelebihan dari sel induk ini, yaitu bisa duplikasi dan membelah diri. Oke, di dalam kandungan seorang ibu 9 bulan terbentuklah 300 lebih macam sel induk, mulai dari sel induk mata, sel induk usus, hati, jantung, dan seterusnya, ginjal, paru-paru, dan seterusnya. Ada 300 macam lebih. Ya, 9 bulan lahirlah seorang bayi. Jadi dikatakan di sini bahwa ini merupakan stem cell itu merupakan bentuk dasar dari semua kehidupan organ tubuh kita. Adanya kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbatas dari keterbatasan pengobatan. Kemampuan ajaib yang tidak terbayangkan. Jadi ini ada suatu penemuan yang luar biasa. Oke. Nah, kalau stem cell begitu luar biasa, ada nggak buktinya? Nah, di sini ada laporan ya atau dari berbagai media cetak yang memberitakan bahwa stem cell itu bisa mengatasi berbagai penyakit ya seperti kanker, HIV, diabetes, anak autis, lalu orang yang berusia 100 tahun pun setelah melakukan terapi stem cell bisa memiliki stamina setara 50 tahun. Nah, ini sudah diberitakan Bapak Ibu. Sudah media cetak sudah memberitakannya. Jadi kalau stem cell begitu bagus, kemana kita bisa memperolehnya? Nah, di sini ada 6 metode kita bisa memperoleh stem cell itu. Oke, mulai dari metode injeksi plasenta. Nah, ini adalah metode yang paling populer. Injeksi plasenta di Switzerland. Di rumah sakit ini
sudah hampir 1 abad, ya, melakukan terapi terhadap para artis top, bangsawan, raja, ratu. Ya, ini sudah hampir 100 tahun. Oke, dan untuk ke situ biayanya sangat mahal. Sangat mahal. Kita pendaftaran saja butuh 500 juta. Untuk satu organ tubuh bisa sampai 2 miliar. Lalu ada berbagai metode yang lain juga. Metode yang lain seperti transplantasi sel induk. Nah, ini disebut dengan pencangkokan. Oke, banyak sudah orang melakukan tersebut. Seperti contoh Menteri BUMN kita, Pak Dahlan Iskan. Ya. Lalu penyimpanan ari-ari. Sekarang ibu-ibu melahirkan semua sudah ditawari untuk menyimpan ari-ari di bank stem cell. Nah, ini juga sangat mahal dan tidak efektif. Oke. Lalu salon kecantikan tidak dianjurkan karena yang mengerjakan bukan ahlinya atau bukan dokter spesialis, ya. Lalu pola hidup sehat ini sih boleh, tetapi ini sangat-sangat memakan kita punya konsisten. Artinya di sini dikatakan setiap hari kita berolahraga, kita mengontrol makanan, lalu kita harus senyum terus, tidak boleh stres. Nah, ini sangat sulit, ya. Terus penyimpanan sel induk ini biasa dilakukan oleh para atlet. Pertanyaannya, kalau semua metode ini begitu repot, begitu mahal, ada nggak metode yang lebih mudah, efektif dan harganya yang lebih terjangkau? Ada nggak? Jawabannya ada. Ya, ada. Di New Zealand ada sebuah alpha laboratorium melakukan penelitian, ya, bahwa kapsul bisa menyimpan sel hidup, atau kapsul dengan teknologi modern memungkinkan bahwa sel bisa hidup di dalam kapsul. Nah, ini ada 5 metode. Ya, 5 metode ini sudah dipatenkan oleh perusahaan kita. Jadi 5 teknologi ini sudah dipatenkan, ya, oleh perusahaan kita. Jadi kombinasi dengan inilah produk kita. Satu-satunya suplemen kesehatan terbagus di dunia, Fortir Placenta, diolah secara khusus di Selandia Baru yang bebas polusi. Suplemen kesehatan berkualitas terbaik yang sudah dikonsumsi jutaan orang. Oke. Nah, halaman ini atau slide ini kita bisa lihat sama-sama, ini adalah sebuah pohon, ya, yang tersisa hanya beberapa daun saja. Ini mengapa kita membutuhkan suplemen? Ya, kita sama seperti pohon tubuh kita yang membutuhkan harus dipupuk, ya. Jadi fungsi daripada suplemen itu apa? Untuk pencegahan, melengkapi, pemulihan, menurunkan 3 tinggi, yaitu kolesterol tinggi, darah tinggi, dan gula tinggi, memperbaiki sel yang rusak, membuang racun, melindungi. Nah, semua ini bisa kita peroleh di luar sana atau suplemen-suplemen di luar sana. Tentu kita belinya adalah juga produknya dengan berbagai jenis, ya. Tetapi ada di luar sana yang tidak punya, yaitu apa? Bisa meregenerasi sel. Artinya produk kita, Fortir Placenta, sudah lengkap, ya. Sudah lengkap. Anda hanya beli satu bisa untuk semua, ya. Jadi inilah standar daripada Fortir Placenta. Satu produk bisa melengkapi keseluruhan. Oke, satu produk memenuhi semua kebutuhan suplemen kesehatan Anda. Artinya dengan adanya produk ini kita tidak perlu lagi mencari-cari produk untuk kesehatan diri kita. Artinya sudah cukup, ya. Oke. Nah, komponen atau kandungan utama dari produk kita adalah plasenta rusa. Nah, kenapa rusa? Karena rusa dianggap sebagai hewan yang suci. Oke. Rusa adalah hewan mamalia
satu-satunya yang tidak memiliki empedu. Jadi rusa tubuhnya sangat steril. Dia tidak boleh konsumsi sesuatu yang beracun. Bahkan kotor pun tidak bisa. Karena itu bisa menyebabkan kematian. Jadi rusa sejak zaman dahulu kuno oleh tradisional Cina, obat-obatan Cina, sudah dijadikan sebagai hewan obat. Jadi seluruh organ tubuhnya adalah obat. Nah, hari ini kita mengambil plasentanya dari rusa tanpa melakukan pembunuhan. Karena kita menunggu kelahiran dari seekor anak rusa. Disitulah terdapat ari-ari yang kita ambil hanya selnya saja. Oke, lalu slide berikut ini adalah perkembangan dari produk kita, putir plasenta. Ya, mulai dari edisi yang pertama terdapat 5 kandungan, edisi yang kedua ditambah 2 menjadi 7 kandungan, edisi ketiga ditambah lagi menjadi 8, edisi keempat menjadi 9 kandungan, lalu edisi yang kelima ditambah lagi 1 menjadi 10. Nah, ini adalah satu penambahan atau satu produk, satu-satunya produk suplemen kesehatan yang terus di-update atau di-upgrade ingredientnya. Ini adalah satu-satunya. Jadi putih plasenta itu adalah satu-satunya produk suplemen kesehatan yang mengupgrade. Oke. Biasanya kalau kita mendengar ada perubahan dari edisi ke edisi berikutnya, itu biasanya dilakukan oleh handphone atau smartphone. Ya, ini suplemen kita satu-satunya. Ya. Jadi tanpa memperhatikan biaya produksi, tidak ada kenaikan harga, oke, hanya mengejar kesempurnaan. Jadi ini video saya lewati, ya ini adalah video untuk menjelaskan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ini ada rangkumannya. Oke, kita lihat slide berikut ini. Jadi terobosan akhir yang paling sempurna, ya, putir plasenta. Bapak Ibu para pemimpin, malam ini saya sengaja bawanya lebih lambat ya. Karena pertama saya anggap ini kita belajar ya. Kita dengan kacamata baru belajar. Oke. Jadi para senior yang lebih senior dari saya mungkin ada. Jangan mengukur saya salah ya, karena saya malam ini saya tahu saya banyak ngomong salah. Ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, oke nggak? Artinya Pegasus pun bisa salah ucap artinya. Tapi intinya tetap benar, oke? Jadi ini terobosan akhir yang paling sempurna, putir plasenta, oke? Kita yang pertama itu adalah kandungan dari plasenta rusa yang tadinya hanya 50:1, sekarang jadi 100:1. Ya. Lalu meningkatkan kolagen laut menjadi peptida berukuran nano dengan daya serap 10 kali lipat. Terus penambahan apel, ya, apel polyphenol sama dengan 100 biji buah apel. Jadi diekstrak ya dalam satu kapsul putir ya. Artinya di dalam satu kapsul, satu biji putir ya, itu ada mengandung ekstrak 100 biji hijau. Ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris mengatakan, an apple a day keep doctor away. Artinya kalau satu hari Anda bisa konsumsi satu buah apel, Anda bisa mencegah satu dokter, menghindari satu dokter. Jadi coba bayangkan di dalam satu kapsul putir ada 100 biji buah apel hijau. Jadi tentu kalau kita konsumsi putir, ya kita bisa terhindar dari yang namanya sakit. Oke, para pemimpin. Nah, next adalah penambahan fukoidan. Fukoidan ini adalah suplemen kesehatan terbaik yang diakui dunia. Oke, fukoidan dapat menyebabkan apoptosis pada sel kanker dalam 1 kali 24 jam. Nah, di situ ada tulisan kecil, para pemimpin itu harus baca.
bacakan kepada seorang calon. Oke? Nah, berikut ini adalah kita ada menambahkan stroberi putih. Jadi stroberi putih ini sudah dilakukan penelitian mendekati 10 juta kali uji coba. 10 juta kali uji coba. Oke? Jadi dia berfungsi sebagai antibiotik herbal. Jadi stroberi ini hanya ada di satu pulau di Jepang, namanya Pulau Awaji. Pulau Awaji Jepang ya. Terus secara efektif mengatur aktivasi NF-kB. Oke, berhubungan dengan peradangan. Jadi ini termasuk sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Dan sudah dipatenkan oleh Riway Internasional. Jadi stroberi putih ini nama yang diberikan oleh perusahaan kita adalah Nucleaflavin. Oke, Nucleaflavin ya. Jadi sudah dipatenkan lah istilahnya oleh perusahaan kita. Baik. Slide berikutnya. Nah, inilah 12 kandungan yang ada di dalam produk kita. 12 kandungan ini judulnya Bapak Ibu coba baca, formulasi unik dan terintegrasi. Artinya ini adalah suatu campuran atau suatu kombinasi yang sangat langka. Unik itu adalah langka, Bapak Ibu. Jadi unik dan terintegrasi. Artinya antara satu komponen dengan yang lain dia saling mendukung. Nah, itulah mengapa di produk kita banyak sekali testimoninya. Ya, jadi kandungan-kandungan ini malam ini saya tidak kupas, oke? Nanti saya bagikan, teman-teman baca. Kalau satu hari menghafal satu kandungan, saya rasa 12 hari semua kandungan ini fungsinya apa sudah bisa kita jelaskan. Oke? Jadi ini adalah 12 formulasi dengan 5 teknologi modern berfungsi untuk melengkapi pemulihan, pencegahan, menurunkan 3 tinggi, oke, kolesterol tinggi, darah tinggi, dan gula tinggi. Terus membuang racun, melindungi, memperbaiki sel yang rusak, dan meregenerasi sel tubuh kita. Satu-satunya cara untuk mencapai keseluruhan kebutuhan suplemen tubuh kita. Jadi tentu fungsi utamanya adalah membalikkan proses penuaan. Jadi produk ini sebenarnya untuk membuat kita, mencegah kita dari penuaan. Ya, jadi inilah sertifikat yang kita miliki, ya, sertifikat standar mutu yang handal. Oke, jadi ada New Zealand ada mengeluarkan 4 sertifikat, oke, dari Singapura ada 2 sertifikat, dan yang paling sudut bawah itu adalah Federation of Islamic Association New Zealand International Halal Certification. Jadi ini adalah halal, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pemerintah New Zealand. Ya, so ini adalah BPOM produk kita untuk edisi yang kelima. Jadi edisi yang keenam produk kita belum ada BPOM. Oke, jadi kita bisa kasih lihat bahwa kita tidak tutupi, ya memang edisi yang keenam tidak ada BPOM. Tapi produk kita seperti yang kita awal jelaskan adalah dia berkesinambungan, berkelanjutan. Dari edisi ke-1 sampai sekarang adalah edisi yang ke-6. Jadi sekarang sudah global, sudah internasional. Artinya hari ini kita memperoleh produk ini bisa dari negara-negara lain. Bisa dari negara yang ada kantor Riway. Hari ini kita ke Malaysia, kita ke Singapura, kita ke Taiwan, kita ke Hong Kong, mau ambil produk ini boleh. So ini adalah suatu international business, ya, global internasional. Jadi
hari ini seperti kita ke Singapura, kita boleh beli tali pinggang, mau merek apapun bisa. Ya, kita ke Hong Kong juga sama, kemana juga sama. Ini adalah internasional. Oke. So, Kasih ya, Tan. ini slide berikut ini adalah berbagai ucapan terima kasih dari orang-orang yang memperoleh kesadaran produktif. Jadi program terapi kurtir plasenta itu harus 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu ya. Jadi agar mendapatkan khasiat yang sama seperti kita injeksi plasenta di Swiss. Jadi kalau kita ke Swiss, injeksi berapa harganya? Pendaftaran aja 500. Kalau begitu, kurtir murah dong. Oke? Nah, so ini adalah slide penutup. Atau slide ini menyatakan bahwa testimoni produk kita sudah 14 tahun, sehingga testimoni produk kita itu ada banyak sekali, ribuan, bahkan puluhan ribu. Bahkan diri saya sendiri pun ada testimoninya. Oke, nah ini sepintas tentang presentasi dari produk kesehatan kita. Dan ini saya lihat, oke, 20 ya. Berarti ada waktu lebih kurang 10 menit lagi. Nanti paling delay ya, mungkin 15 menit ya. Jadi berikut ini adalah produk kedua kita, yaitu produk kecantikan. Jadi saya kalau mempresentasikan kepada seorang calonnya, terutama itu calon ragu mau konsumsi produk ini atau tidak, saya selalu konsumsi di depannya. Jadi artinya ini kebetulan memang saya belum konsumsi sih. Tadi sore saya belum makan. Jadi ini saya makan kasih kita lihat. Ya. Ini adalah contoh aja. Jadi kita bisa kasih calon kita lihat bahwa ini 3 butir toh. 3 butir ya. Saya sekalian telan. Jadi katanya besar susah ditelan. Nah, kalau kita telan kasih dia lihat, dia kan nggak berani lagi ngomong. Susah telan. Nah ini adalah salah satu psikologi juga. Kadang-kadang kita berbicara dengan seorang calon, ya kita ingin buktikan. Ya nanti di ujung saya ajarkan ya, bagaimana saya kasih satu pandangan atau satu cara bagaimana kita mendorong produk ini masuk ke mulut daripada seorang calon. Ya, jadi saya coba teruskan. Untuk produk kedua kita namanya Conscientious. Oke, semua ready? Halo, gak ada yang ketidur kan? Baik. Ini bercerita tentang merek Riway Internasional. Sampai hari ini sudah 14 tahun. Jadi produk kita untuk kesehatan hanya satu, tunggal. Jadi tunggal, tetapi dia terus mengupgrade kualitasnya. Mulai dari edisi yang pertama hanya ada 5 kandungan. Sekarang edisi yang ke-6 ada 12 kandungan. Artinya 2 kali lipat. Kandungannya itu ditambah sampai 2 kali lipat. Edisi pertama ke edisi ke-6 berbeda sekali khasiatnya. Artinya kandungannya itu berbeda total. Sehingga dari sini kita melihat keseriusan perusahaan ini terhadap kualitas produk. Oke, dan kita bisa lihat omsetnya sudah miliaran USD. Bila perusahaan ini sudah memiliki omset yang begitu besar di satu produk pertama, tentu dia meluncurkan produk kedua ini, dia tidak akan main. Ya kan? Dia tidak akan main. Dia akan sangat serius. Dan dia tidak akan memulai dari edisi yang pertama. Maksudnya, kualitas daripada produk kita untuk kecantikan,
dia tentu akan start dari edisi yang ke-6 Purtir. Paham Bapak Ibu? Bisa dipahami ya. Jadi dia memulai ini konsensus memang edisi yang pertama, tetapi dia startnya adalah dari edisi ke-6-nya Purtir. Oke, jadi kenapa Riwe bersikeras ingin masuk ke industri kecantikan? Nah, di sini ada satu laporan dari Global Wellness mengatakan bahwa ada omset selain suplemen kesehatan yang tiap tahun ada 648 miliar USD atau setara dengan 9.000 triliun untuk omset suplemen kesehatan. Ada omset yang lebih besar dari itu, yaitu di anti penuaan atau kecantikan. Maka Riwe ingin masuk di segmen itu. Di sini dilaporkan bahwa ada 999 miliar USD. Kalau dirupiahkan lebih kurang 14.000 triliun. Inilah omset kecantikan atau anti penuaan itu. Jadi mari kita lihat ya. Riwe kalau ingin masuk di kecantikan tapi melalui operasi plastik, tentu para distributor susah menjalankan. Betul? Jadi ini adalah satu yang sering dilakukan ya. Satu cara yang paling banyak dilakukan orang yaitu apa? Melakukan operasi plastik. Langsung digambar-gambar, Anda muka mau mereng gimana, mau bentuknya, hidungnya mau bentuknya seperti apa, langsung terbentuk, langsung diukir, langsung jadi. Jadi Riwe tidak masuk ke operasi plastik ini, atau dia tidak masuk ke segmen ini, tidak masuk ke cara yang ini, karena ini terbatas. Distributor nggak bisa jalani. Oke, jadi kita lihat ada juga cara yang sangat instan yang banyak sekali orang lakukan, yaitu suntikan estetis. Di sini kita bisa lihat ada suntik batok lah, ada suntikan pemutih, ya kan? Ada suntik lemak lah untuk kolagen dan seterusnya. Oke, ini juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi Riwe tidak masuk ke situ. Oke, dan setelah Riwe melakukan penelitian, ya, dia menemukan bahwa produk-produk kecantikan di luar sana kebanyakan memakai bahan yang kontroversial. Jadi Riwe bersikeras tidak menambahkan bahan-bahan ini. Jadi bahan-bahan ini bisa ditemukan di produk lain. Riwe tahu kalau pakai ini bahan pasti instan, tapi Riwe nggak mau. Kenapa? Karena Riwe ingin menciptakan satu produk yang betul-betul bisa kita gunakan dengan aman dan nyaman. Oke, so Riwe berkeliling dunia, ya, berkeliling dunia, mengambil semua sampel produk dari dunia. Baru di situ disimpulkan dari berbagai merek terkemuka, ya, melakukan penelitian dan pengembangan bahan yang efektif. Setiap bahan paten hanya memiliki satu manfaat unik. Oke, pada umumnya hanya terdapat sedikit kandungan bahan aktif dalam satu produk. Ya, produk apapun ya, Riwe sudah kumpulkan seluruh produk di dunia ini, dia teliti produk-produk orang dulu. Oke, nah lalu berdasarkan gaya Riwe selama ini, sebuah pemikiran dan gagasan yang gila. Jadi jika ada 10 produk bisa dijadikan satu, kenapa harus jadi 10? Itulah budaya dari bos kita.
Purtir kandungannya 12. Di dalamnya ada omega, di dalamnya ada dendrobium. Kenapa tidak dipisah? Di dalamnya ada apel. Kalau di luar sana kan satu-satu produk, betul nggak? Apel satu produk, omega satu produk, dendrobium kita anggaplah sama seperti ginseng satu produk. Tetapi Riway menggabungkan 12 jadi satu. Nah, begitu juga dengan produk untuk kecantikan ini. Jadi Riway mengatakan atau bos ingin membuat satu produk, menggabungkan keseluruhannya di dalam produk kita. Mungkin enggak? Jadi para peneliti mengatakan ide bos kita ini adalah ide gila. Maka di situ ada kata gila. Sebuah pemikiran dan gagasan yang gila, katanya begitu. Jadi kami pernah ikut satu meeting di Kuala Lumpur. Itu produk kita belum keluar. Jadi waktu itu bos mengatakan, Dr. Lim mengatakan begini, produk kita telah berhasil dicampurkan 17 macam. Tapi bos tetap reject, nggak mau. Saya mau lebih, kalau bisa lebih lebihkan lagi. Jadi 17 kandungan pun tak mau. Memang reject, kata reject itu kan gampang sekali kan. Ini nggak mau, bikin lagi yang lebih bagus. Memang ngomongnya kan gampang kan. Tapi sekali reject, tahu nggak berapa ratus ribu Singapura dolar harus keluar itu. Karena sekali bawa sampel datang itu harus bayar itu. Lu tak mau pun harus bayar. Paham ya? Jadi sehingga melalui penelitian bertahun-tahun ditemukanlah 27 bahan aktif bisa digabung jadi satu. Nah, inilah kandungan-kandungannya. Jadi ada 27 kandungan di dalam satu botol produk ini. Bapak Ibu, kita di tangan kita hari ini ada satu produk yang lebih langka dari emas. Kita sendiri tidak tahu. Itu masalahnya. Oke? Jadi di ulang tahun Riway yang ke-9 atau di tahun 2017 di launching produk kecantikan kita edisi yang pertama. Ya, di depan 25.000 orang. Jadi kita lagi makan malam bersama, bos launching produk ini. Ya. Lalu inilah hasil yang mengejutkan para pakar industri kecantikan. Ya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan pengembangan melalui percobaan yang terus-menerus, bersikeras dalam mencapai standar tertinggi, menemukan hasil yang lebih langka dari emas. Halo, lebih langka dari emas, Bapak Ibu. Jadi ini proporsi adalah proporsi emas. Ya. Di ulang tahun Riway yang ke-12, Riway meluncurkan lagi produk edisi kedua. Jadi kita di perjalanan 2017 ke 2020 ada 3 tahun ya, Riway launching lagi produk edisi yang kedua. Jadi di upgrade. Edisi yang kedua ini memiliki kelebihan 3 kali lebih menyerap, 3 kali lebih banyak antioksidan, 50% lebih toleran di kulit sensitif, dan memperkenalkan beberapa teknologi canggih untuk meningkatkan 27 bahan aktif yang dipatenkan itu. Jadi ini produk kita. Mungkin para pemimpin ada yang belum pakai. Saya coba kasih lihat. Pemakaiannya sederhana sekali. Jadi kita sebelum tidur kita bilas wajah, setelah itu di lap kering. Nah, setelah lap kering kita boleh semprot. Jadi tergantung wajah. Ada wajah yang butuh 5 kali semprotan, ada yang mungkin 7 kali. Ya. Jadi jaraknya itu 10 sampai 12 cm.
Oke, jangan terlalu jauh ya, nanti diterpa angin hilang nanti ya. Jadi lebih kurang 5 sampai 7 kali. Seperti itu aja. Jadi biarkan dia kering. Oke. Nah, teknologi apa saja yang ada di produk ini? Kita lihat. Teknologi liposom. Jadi teknologi liposom ini kalau di produk kesehatan kita namanya teknologi lapisan enterik. Jadi 27 formula aktif ini dibungkus oleh liposom, teknologi liposom ini dia bungkus ya. Lalu setelah kita semprot ke wajah kita ini memiliki, kalau kulit wajah itu kan ada lapisan-lapisan ya, wajah kita ya banyak lapisan ya. Jadi lapisan mana yang membutuhkan dia baru bekerja. Jadi ini sangat bagus ini liposom ini ya. Lalu berikutnya adalah teknologi partikel emas. Jadi kalau ini kan untuk yang cowok, ini untuk yang cewek ya. Kalau yang cewek pink bisa kita lihat di bagian bawah itu ada kuning-kuning gitu loh. Itu adalah serbuk partikel emas. Ya, fungsinya untuk membuat wajah kita lebih glowing atau apa. Ya. Lalu berikutnya adalah sistem pengawet alami. Monokil, magnolol, dan sodium. Ini saya pun kurang begitu bisa baca ya. Mungkin ada yang bisa lebih paham bahasa Inggris dari saya. Jadi ya di situ ada dituliskan bahwa mencegah risiko iritasi dan kanker yang umumnya diketahui dari pengawet. Efek yang besar dari bahan aktif seperti anti peradangan, antibakteri, antioksidan. Ya. Lalu efek dari antioksidan adalah 1000 kali lebih baik daripada vitamin E. Oke, ini teknologi kita. Jadi manfaatnya apa? Manfaat ajaibnya adalah pencarian otomatis. Jadi produk kita ada 2. Kembali lagi saya kasih tahu, kembali lagi produk kita ada 2 ya. Yaitu produk kesehatan dan produk kecantikan. Ke produk kecantikan kita namanya pencarian otomatis atau auto search. Oke, produk kesehatan kita dia auto detect. Tubuh kita ada masalah apa, dia cari sendiri dan dia perbaiki sendiri. Ini luar biasa ya kedua produk ini. Jadi fungsinya banyak, selain yang ditulis itu masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Intinya apa kebutuhan wajah kita bisa dipenuhi dan berbagai kebutuhan yang lain juga bisa dipenuhi, seperti tangan kita kena gorengan ya, atau ibu-ibu yang melahirkan ada garis-garis di bagian perut, nah, itu disemprot nanti bisa hilang ya. Jadi di sini kan semua sudah dewasa ya. Bagi ibu-ibu yang menyusui, oke, nah, bisa disemprot, pentilnya nanti bisa kembali seperti ABG. Ya saya serius ya. Saya sudah kasih tahu banyak orang. Oke, jadi semprotan yang tidak ada banding di permukaan bumi terdiri dari 60% bahan aktif yang berharga. Oke, berbahan dasar ekstrak botani, satu-satunya semprotan yang tidak mengandung air. Jadi yang tadi saya semprot ke wajah saya itu bukan air ya teman-teman, para pemimpin, bukan air. Jadi itu betul-betul kandungannya adalah murni ekstrak ya dari botani. Oke, terus dia teknologi nano menembus hingga lapisan kulit yang terdalam. Jadi conscientious produk kita namanya. Conscientious adalah singkatan dari atau arti dari kata conscientious itu adalah dengan serius melakukan tugas dengan benar.
Itu betul-betul satu kalimat yang harus kita jiwai ya. Jadi bukan hanya konsensus ya kan. Konsensus itu artinya adalah dengan serius melakukan tugas dengan benar. Oke. Nah, ini produk kita. Ada juga untuk masker ya. Masker kita juga sangat bagus ya. Bagi ibu-ibu yang mau ke tempat orang pesta, oke, malam sebelum tidur, pakailah masker itu. Setelah dipakai masker itu, biarkan dia kering. Oke. Nah, setelah dia kering, langsung dibuka, tak perlu dicuci wajah lagi. Dan besoknya kalau setelah kita cuci wajah, akan terasa seperti wajah kita itu ada satu lapisan. Bagus banget. Dia tidak lengket debu. 3 hari nggak cuci wajah pun tak apa. Ya, jadi ini produk kita untuk maskernya ya. Nah, so kepuasannya juga 100%. Di sini ada bawah ada catatan, ingat ya ada catatan. Di atas adalah hasil penggunaan kurang dari 10 hari. Jadi dia kurang dari 10 hari sudah kelihatan hasil. Jangan main-main sama produk ya. Di bawah 10 hari sudah ada hasil. Oke. Nah, ini adalah BPOM dari produk kita untuk konsensus dan untuk masker. Oke. Nah, materi sudah selesai. Jadi di sini saya ingin sampaikan sedikit lagi ya sebelum kita close. Oke. Baik. Wah, ternyata 41 orang nih. Lumayan ya. Ya, terima kasih para pemimpin masih bertahan sampai detik ini. Oke. 20-41, jadi masih oke lah ya. Lebih kurang 40 menit untuk materi. Tadi 15 menit itu untuk intermezzo itu jangan dihitung ya. Jadi begini para pemimpin, di tangan kita hari ini kan ada 2 produk yang sangat istimewa. Betul nggak? Nah, 2 produk ini kalau di tangan kita pegang terus, dia tidak bisa jadi uang. Betul nggak? Dia tidak bisa jadi uang. Bapak Ibu, saya mau ngajari Bapak Ibu untuk bagaimana kedua produk ini bisa jadi uang. Mau nggak? Tanpa kita jual barang ini, kasih orang free. Jadi gini Bapak Ibu, 1 botol putir sama dengan 2 botol konsensus. Oke, jadi kamu keluarkan 2 botol jatah 2 botol putir, berarti ada 4 botol konsensus. Oke, 4 botol ya konsensus. Jadi 4 botol konsensus ini kita bisa ketemu 4 orang. 4 orang ya. Kita ajak suaminya untuk ketemu ngopi, suruh bawa istrinya. Istrinya sekalian dibawa. Jadi setelah istrinya dibawa, kita presentasikan peluang ini. Bahwa saya hari ini sudah bergabung di Riway Internasional. Ini perusahaan Singapura. Dari sistem, dari apa, semua sangat oke. Dan kita juga ada produk yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dan ini produk saya sudah pakai. Ini produk bagus banget. Kita presentasikan. Oke, nah besok ada presentasi untuk marketing. Kita tentu masuk dari marketing bagaimana untung uang dan seterusnya. Selesai itu, kita lihat reaksinya bagaimana. Kalau katanya dulu, katanya mau ini dulu, mau itu. Kita langsung angkat. Inilah, brother, kamu support saya boleh nggak? Kamu support saya. Sekarang ini produk bagus. Bisa untuk istri cantik. Ya, jadi 4 botol ini kita bawa botol yang pertama kasih teman kita punya istri pakai. Kamu pakailah 1 minggu. Kalau dapat khasiat ya kita kerjasama. Kalau tidak dapat khasiat nggak apa-apa, lu balikin ke saya. Oke? Jadi 1 botol ini kalau saya yang pakai ya, saya kadang-kadang pagi semprot suka-suka saya 1 hari kalau ketemu 3 orang saya semprot 3 kali. Ya kan? Itu pun 1 bulan nggak habis 1 botol. Artinya 1 botol ini bisa 1,5 bulan. Oke?
Nah, kalau Anda kasih try ke satu teman, 1 minggu, kalau tidak oke, bawa balik. 1 botol ini bisa kasih 6 orang try. Paham? 1 botol bisa 6 orang. Jangan kasih dia pakai sampai habis, baru tanya dia bagus atau tidak. Ingat ya, kita bilang 1 minggu artinya apa? Setelah 1 minggu kita punya kesempatan jumpa lagi. Oke, jadi ini kasih dia pakai, try 1 minggu, nanti kita ketemu. Oke bro, gimana? Jadi istrinya kita tanya, istri kan udah lama sama kita, ikut kita, anak pun sudah kasih kita 3, masa kasih dia cantik, kita hitung-hitungan betul nggak? Jadi kita bisnis produk ini kasih istri lah. Jadi seolah-olah kita menarik dua-duanya. Kalau istrinya merasa diprotek, ya tentu istrinya dukung. Yalah ikut jalanin. Ini produk dia bisa pakai gratis, ya tentu dia support suami kan. Betul nggak? Kalau dia juga tamu support suami, berarti dia tamu cantik, ya nggak? Nah, jadi artinya 1 botol ini bisa 6 orang. Kalau kita keluarkan 4 botol, bisa ketemu 24 orang. Kalau 24 orang yang try produk ini tidak ada closing, saya ganti 4 botol kamu itu. Kamu bawa 24 orang ketemu saya, 2 botol saya balikin. 4 botol itu saya balikin ke kamu, kalian. Berani terima tantangan ini? Halo, paham nggak? 4 botol, ya saya kasih di sini banyak botol kosong. Ini saya pakai sendiri gitu. Ya, contoh ini. Oke, nah ini kan 4 botol ini kan. 4 botol ini bisa kasih 24 orang try. Kalau 24 orang try semua nggak cocok, bilang nggak mau, kan 4 botol habis kan? Betul nggak? Nah, oke. Orangnya kamu bawa ketemu saya. Nanti 4 botol ini saya balikin ke kamu. Saya yakin 24 orang try tak ada yang mau. Setuju Bapak Ibu? Bisa diterima? Oke, lalu bagaimana dengan portir? Nah, portir ini ada sedikit berbeda, ya. Kalau portir kita kasih orang try, nanti dia mau balikin kita pun susah juga, betul nggak? Kita nggak tahu isinya apa, benar nggak? Nah, jadi kalau portir mau kasih orang try, ya, saya ada cara juga, ya. Semua pemimpin kan ada botol kosong, oke? Jadi kamu keluarin 1 botol yang bagus, yang baru ya, lalu dibagi 4 botol. Ini botol kosong saya banyak, itu ada 100 botol kosong, kalau mau datang ke rumah ambil. Banyak itu ada, di dus ada lagi itu, ada 200 botol lagi. Langkong batik ya. Ya, jadi kamu bagi 60 butir bagi jadi 4 botol. Oke? Jadi 4 botol ini, 1 botol kan ada 15 butir. Betul? Nah, kamu ketemu sama teman pertama, kamu sharing. Ini produk bagus, ini. Setelah selesai sharing, kamu tuang 2 butir, kamu makan. Kamu makan 2 butir, itu 1 botol itu kasih ke dia. Nah bro, ini bro try. Nanti 3 hari lagi kita ketemu, kita baru ngomong. Oke. Jadi 1 botol ini seolah-olah yang kita makan ini kita kasih dia. Dan dia akan merasa sangat dihargai. Betul nggak? Kalau kamu sebagai brother saya begituin, tentu kamu akan tersentuh. Paham, Bapak Ibu? Bisa diterima nggak? Jadi kalau 15 butir dikeluarin 2 kita makan, berarti sisa ini tinggal berapa? 13 kan? Nah, kalau 1 hari makan 4 butir, 3 hari kan 12 butir kan? Berarti 3 hari kemudian kalau kamu jumpa orangnya, harus tersisa 1 butir. Kalau masih ada tersisa 6 atau 7 butir, berarti teman Anda tidak makan. Nah, kamu tahu dia tidak makan. Jadi kalau dia bilang tidak ada khasiat, ya wajarlah. Karena hitungan kita harusnya sisa 1 butir, kenapa ada 6 butir lagi? Nah, itulah maksudnya. Bisa paham Bapak Ibu? Jadi 1 botol dibagi jadi 4. Ketemu teman terdekat Anda atau saudara Anda. Ya paling bagus sih adik Anda atau abang Anda atau saudara famili dekat, lakukan seperti itu.
Ya, setelah 3 hari kita baru aja dia ketemu lagi, bilang, kebetulan top leader saya atau kebetulan saya punya mentor ada di Medan. Kita ketemu ngobrol-ngobrol sambil kenalan. Oke nggak? Kalau cocok kita jadi partner, kalau tak cocok pun kita bisa jadi teman. Oke, boleh? Seperti itu. Jadi ngotot sedikit pada itu. Oke, jadi ini menurut saya kalau satu botol dibagi jadi 4, dia sangat ringan. Daripada Anda memberi satu botol penuh kepada orang, belum tentu dia mau makan. Dan Anda pun tidak tahu dia makan atau tidak. Betul nggak? Tetapi kalau Anda bagi dia jadi 4, maka Anda tahu dia. Pada hari ketiga saya ketemu harus tersisa 1 butir. Kalau dia masih tersisa 6 butir, berarti Anda harus tahu bagaimana menghadapi teman ini. Oke? Jadi saya kira mungkin itu yang penting yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi para pemimpin yang mau ngobrol-ngobrol boleh, ya. Kita open lebih kurang 5 menit lagi baru kita close, atau jam 9 kita close, oke nggak? Karena terlalu lama pun nanti semua ngantuk kan, ya. Apalagi lihat muka saya aja, betul nggak? Jadi apa yang saya sampaikan hari ini mengenai materi produk, ya, kesehatan maupun kecantikan, ini kita hari ini memang di setiap acara tidak pernah kita sampaikan materi ini. Tetapi setelah Bapak Ibu bergabung di Relay, Bapak Ibu harus tahu materi ini bagaimana cara membawakannya. Karena pada saat kita lagi kita lagi berhadapan dengan seorang calon, memang kadang-kadang kita perlu menguasai product knowledge. Kita di bidang apapun kan kita harus tahu, ya. Benar nggak? Kita di perbankan kita harus tahu produk kita yang kita jual apa, ya nggak? Kita di mobil kita harus tahu spek-spek mobil, bahkan spek mobil daripada kompetitor pun kita harus tahu. Kalau enggak kita nggak bisa jual mobil. Nah, kita mau jual mobil kita harus hafal spek daripada kompetitor. Baru kita bisa mengarahkan calon untuk ngambil produk. Jadi kita seperti itu. Jadi kalau untuk mempelajari produk sendiri, saya kira kita mau tidak mau kita harus. Jadi para pemimpin semua, judul hari ini adalah training the trainer. Artinya kita training untuk menjadi seorang trainer. Jadi kita malam ini saya lihat ada 40 orang lebih. Ya, saya sangat berharap atau kita semua sangat berharap setelah acara ini ada 40 orang bisa berbagi peluang ini. Kedua peluang. Kan lebih bagus, betul nggak? Jadi kalau 40 orang ini semua berbagi kepada 40 orang, coba dikalikan 40 kali 40 berapa? Jadi itulah namanya, kalau di Mandarin ini namanya peicen, ganda, melipat ganda, betul nggak? Hari ini di Zoom ini ada 10 orang yang bisa OPP aja. Coba kita duplikasi ke 10 orang, jadi 100 dia. 100 duplikasi ke 10, jadi 1000 dia. Maka begitulah cara kita membangun jaringan ini. Jadi hari ini kita jangan di Relay setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tetap tidak bisa. Jangan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi 12 kandungan ini dihafal. Bila perlu tidur pun kita hafal. Ya. Jadi maka tadi saya sampaikan di awal bahwa Dato mau ditarik masuk ke Relay pun tidak gampang, melalui satu perjuangan yang sangat panjang. Jadi maka kita setelah dengar video dari beliau, kita akan paham, oh ternyata sama ya, bos kita mau tarik karyawan masuk ke Relay pun tak mudah. Seperti kita hari ini menjalankan Relay sama, ya. Jadi kembali lagi, semua kita di sini adalah sama-sama belajar ya. Saya lihat banyak senior ya, sudah lama, mereka tetap hadir Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa ambil apa? Semua pemimpin baru yang bergabung, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan di Relay, kita bisa lihat mereka-mereka yang wajah lama masih tetap hadir. Artinya apa?
hari ini kita jangan bulan depan kita sudah tidak mau hadir, kan? Oke, jadi kita di Riwe ya kita ikuti ini proses ini, kita ikuti aja. Jangan ada pikiran bosan, jangan ada pikiran percuma atau tak ada manfaat, jangan ada pikiran itu. Pokoknya ikuti aja proses ini, kita pasti sampai di tujuan. Oke, Bapak Ibu para pemimpin, Pak Tanjung Priok bisa buka suara kan? Bisa. Bisa, Pak. Masukin Bisa, Pak. Nah, ini elit ini semua mau tambahkan nggak? Nah, semua pemimpin elit, Pak Jafe, siapa lagi yang elit? Nah, ada lagi? Ada yang mau tambahkan, Pak? Hah? Cukup, Pak. Betul. Ya, jadi kita buat satu jadwal yang pasti aja ya. Jadi setiap Senin kita akan buat training lah ya, training atau kita mungkin ada buat sharing juga ya, leader sharing. Jadi ada yang leader yang sharing. Nanti kita kasih topik seperti apalah, seperti lagi leadership kita. Boleh nggak seperti itu? Nanti kita tunjuk lah, sembarang tunjuk ya. Di sini mewakili kota masing-masing, bisa nanti dari kota mana, kota Bagan, Sering, kota Jakarta, kota Medan. Di sini ada kota Palembang, ya kan, Bagan Batu, banyak ya, banyak. Jakarta juga, oke? Ya. Jadi kuncinya ada di kita sebenarnya. Jadi kita hari ini di Riwe, posisi kita sama, ya, kita sama-sama ada distributor Riwe. Hari ini kita tidak sedang tidak ada atasan bawahan di sini. Tidak ada kita diperintahkan orang. Kepala. Kita juga tidak boleh memerintah orang. Kepala. Jadi kita di sini. Kenapa kita mau Riwe? Karena kebebasan itulah maka kita ingin diri. Jadi kita semua harus tanya diri kita. Hari ini kita sudah bebas belum? Kenapa saya mau di Riwe? Karena Riwe bebas. Itu saja kata kunci. Ya, jadi saya selalu sampaikan di berbagai kesempatan. Bilang saya merasakan satu kebebasan. Mungkin di Riwe banyak orang dapat uang di luar sana lebih banyak dari saya mungkin. Ya, saya tahu banyak di sini yang lebih sukses dari saya. Saya tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu semua tanya ke saya, apa yang saya dapat dari Riwe? Saya menang, saya dapat di Riwe, saya menang waktu. Saya dapat waktu. Benar-benar saya mendapatkan waktu. Jadi para pemimpin di sini semua, kita harus menang di waktu. Karena waktu tidak bisa diperpanjang. Kita hari ini kalau dipanggil sama yang kuasa, kita nggak bisa perpanjang. Maka kita harus menemukan satu cara bagaimana kita menang waktu. Ya, jadi dulu saya kerja, istri kerja, ya kan, ketemunya itu di ranjang aja, ya kan, ketemunya di ranjang aja. Ya, jadi dia kerja, saya kerja, oke. Dia pagi jam 5 sudah harus masak, kasih anak untuk bawa pergi sekolah, ya kan. Pulang kerja kadang-kadang jam segini pun belum sampai rumah. Jam segini belum sampai rumah dia. Karena kerja di perbankan itu sangat-sangat. Dulu kerja di perbankan itu menjadi impian banyak orang. Sekarang di perbankan banyak yang stres. Ya, banyak stres. Ada yang sampai ke psikiater. Saya ini saya dengar dari teman-teman saya, ada yang sampai konsultasi ke situ. Kenapa? Karena beban itu. Beban. Jadi hari ini istri pun sudah saya pensiunkan. Saya sendiri saya pun pensiun. Jadi kadang-kadang ya, banyak di rumah sama keluarga. Oke. Jadi kenapa kita hari ini belum berhenti berjuang? Karena kita ingin semua yang ada di dalam Zoom ini sama seperti kita, bisa sama-sama bebas waktu. Boleh seperti itu Bapak Ibu? Jadi kita bekerja sama ya. Di Riwe tidak ada diistimewakan siapapun. Percaya pada saya, tidak ada. Bapak Ibu hari ini bisa di depan saya juga.
Artinya kalau jaringan Bapak Ibu lebih siap, Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa dulu di barisan depan. Bisa menggeser kita yang sudah 2 tahun, 5 tahun di Riwe. Di Riwe hari ini banyak. Seperti kemarin LTA semua melihat kan, semua mendengar. Andi Sau bilang apa? David Yo yang sekarang nomor 1 bilang sama Andi Sau yang nomor 3, dia bilang apa? Sudah, ceisu, siting ya, woman siting. Maksudnya apa? Wantan ya. Cilaka katanya. Ini semua Pegasus 9 kita pun tak kenal ini. Anak baru semua. ABG semua. Kalau kita mata melek sedikit aja, mereka sudah di depan kita. Itulah yang disampaikan oleh David Yo ke Andi Sowi. Jadi hari ini di Riwe siapapun bisa melampaui siapa, tergantung kita. Jadi kita jangan selalu mau menjadi follower, jangan. Kita harus jadi seorang leader untuk kita, untuk tim kita, untuk semua teman-teman yang ikut dengan kita. Jadi kita berani hampir sebagai terdepan, baru kita bisa. Oke, para pemimpin, Bapak Ibu, siap? Semua siap? Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Ini sudah tahu tiang jam 9. Oke, kalau tidak ada ditambahkan, kita close ya.